Suasana pagi 12 Agustus 2024. Rumah kediaman Andri Teja Dharma, pemegang saham Bank Sentris Internasional, sudah ramai oleh masyarakat. Tampak di halaman dalam dan depan rumah Andri, di komplek perumahan Intercom, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah jurnalis meriung di kursi dan meja kayu bulat. Para jurnalis dari beragam media ini tengah menanti adanya rencana penyitaan rumah milik Justina Eliwa Tasya, istri dari Andri Teja Dharma, oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Suasana semakin ramai ketika Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Ali dan ekonom senior Faisal Basri datang dalam waktu hampir bersamaan. Mereka ini sahabat Andri Teja Dharma. Dalam 2 tahun terakhir, Marzuki Ali dan Faisal Basri cukup lantang menyuarakan kezaliman yang dilakukan pihak terkait terhadap Andri Teja Dharma. Marzuki Ali menegaskan, Andri Teja Dharma bukan obligor BLBI. Andri dan Bank Sentris miliknya tidak pernah menerima dana BLBI. Oleh karena itu, ia berharap penyelesaian Bank Sentris Internasional dalam pusaran BLBI 1998 dapat diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan mufakat. Marzuki berkata, jangan sampai kasus ini dibawa ke lembaga internasional. Ia khawatir persoalan tersebut akan dapat mencoreng Indonesia di mata dunia internasional. Hal senada dilontarkan oleh Faisal Basri. Faisal mengatakan pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap warganya. Hingga sore hari, rencana adanya penyitaan tidak terjadi. Tidak ada kabar pembatalan rencana. Kendati demikian, pihak Andri Teja Dharma terus mencari keadilan untuk dirinya. Tapi biasanya penyitaan itu dilakukan pukul 7 pagi. Kan sudah 4 aset Pak Andri yang disita yang tidak ada hubungannya dengan Bank Sentris. Tapi sejak pukul 7 tadi kita tunggu sampai sekarang belum datang. Kita tidak tahu apa alasannya. Nah, mudah-mudahan ada bukti yang mereka dapatkan yang baru, yang betul-betul menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu tindakan melawan hukum. Karena apa? Karena Satgas BLBI kan ngurusi BLBI. Sementara Bank Sentris milik Pak Andri tidak merupakan dalam kategori obligor atau penerima aliran BLBI pada krisis 1998. Waktu itu kan bank-bank itu mengalami keambrukan. Jadi ada rush dari masyarakat ngambilin uangnya sehingga kering, Bang. Nah, kemudian diperintahkan oleh pemerintah, presiden, berapapun diperintahkan ke BI, pasok supaya tenang masyarakat itu, tidak rush tiap hari begitu. Kalau rush tiap hari ya ambruk lah kan. Nah, hitungan belakangan. Nah, kan ada tuh Bank A, B, C, D dapat berapa, nanti harus setor berapa, harus penuhi kewajibannya berapa. Nah, di daftar itu tidak ada Bank Sentris itu. Jadi kok sudah banknya dibekukan, diambil alih secara paksa. Kemudian ada memang promes ya, yang perjanjian dengan notaris Bank Sentris itu bersama dengan BI. Oke. Jadi aset-aset Bank Sentris itu diajukan ke BI untuk dapat dana. Nah, dananya tidak pernah dicairkan. Nah, dicairkannya ternyata ke rekening lain, palsu gitu. Rekening palsu, bukan Bank Sentris, tapi International Sentris Bank apalah gitu, dengan nomor rekening yang berbeda juga. Yang harusnya dicarikan yang itu ya, uangnya kemana saja. Kok yang diburu-buru sampai sekarang udah 26 tahun, sampai hari ini pun masih dicari itu harta-hartanya. Padahal uang tidak terima sesen pun, asetnya dirampas, sudah dilelang gitu. Masih kurang juga sampai harta terakhirnya.
masih mau diambil begitu. Ini kan udah pelanggaran HAM berat bagi saya gitu. Ya, sahabat dari Andre karena beliau adik kelas satu tingkat di saya dan selama ini kami berhubungan baik cukup lama. Nah, terkait dengan masalah ini karena beliau pada posisi yang kami lihat dari faktanya adalah benar, maka tentu kita harus bicara di publik tentang kebenaran itu. Kalau kita tidak berani bicara, saya khawatir kasus ini akan terus terjadi ya, di mana ketidakadilan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada seorang pun yang berani bicara. Nah, oleh karenanya saya kebetulan bersama Bang Faisal, kita cukup lama mempelajari bahwa pertama catatan kami, Andre ini baik pribadi maupun bank sentris internasional sebagai pemilik mayoritas bank sentral internasional, tidak ada fakta dan bukti sama sekali menerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu catatan pertama. Tidak ada dalam daftar PKPS, penyelesaian kredit oleh pemegang saham. Yang ini tentu bisa dilihat daftarnya. Siapa saja yang menandatangani PKPS, baik dalam bentuk APU, MRIA, atau MSA. Itu pola penyelesaian penerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Andre ini tidak pernah, pertama tidak masuk dalam daftar. Yang kedua tidak pernah tanda tangan. Nah, di sisi lain, Satgas BLBI ini dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan tagihan-tagihan kepada para obligor BLBI. Jelas tujuannya kan? Artinya obligor BLBI nuansanya kan negatif. Nah, artinya kita dukung. Satgasnya kan kita dukung. Kenapa? Ya, pengemplang BLBI sudah sepatutnya lah ditindak, disita hartanya, atau ya dimiskinkan, itu terserah, kita dukung pembentukan Satgas ini. Tetapi manakala Satgas ini melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, ya, artinya menyita harta pribadinya saudara Andre, padahal bukan penerima BLBI, ini kan harusnya kita luruskan. Itulah maka kita hadir di sini. Dan dari sejarahnya, pengambil alihan bank sentris ini pun menurut saya tidak didasarkan pada hukum. Kenapa? Tidak pernah menerima dana BLBI karena kredit saldo bank sentris di Bank Indonesia tidak negatif, artinya tidak menerima dana BLBI. Dan tentu ya, karena beliau sebagai tidak penerima dana BLBI, harusnya kan tidak dijadikan objek untuk dibekukan. Tapi nyatanya oleh Bank Indonesia, bank sentris ini termasuk BBO, Bank Beku Operasi. Dan dilalahnya pengambil alihan itu tanpa sepotong pun dokumen. Artinya tim datang ke bank sentris, semua manajemennya diusir keluar, semua karyawan diusir keluar, aset diambil alih tanpa sepotong surat pun. Artinya apa? Bank sentris dirampok pada saat itu. Karena nggak ada legal dokumennya. Nah, ini yang harusnya dibuka. Nah, bahwa ada dana yang mengalir dari Bank Indonesia ke bank sentris dengan menggunakan rekening palsu, nah ini yang harusnya dibuka. Rekening palsu ini yang harus dibuka. Mengalir kemana saja uang yang diterima bank sentris melalui rekening palsu ini ke bank-bank yang lain. Ini harusnya dibuka. Jangan seolah-olah bank sentris ini menerima dana dari Bank Indonesia. Itu kan? Seolah-olah fakta hukumnya itu hanya karena dia menerima. Tidak ada tanda tangan di PKPS, perjanjian,
penyelesaian kredit, tidak juga ada tanda tangan APU, MRIA atau MSA, tidak ada sama sekali. Tanpa ini, tanpa hukum, tanpa legalitas dokumennya, tanpa dokumen hukumnya. Artinya hanya karena ada uang mengalir dari Bank Indonesia ke Bank Sentris, tapi tidak dilihat bahwa rekening yang digunakan adalah rekening palsu. Itu datanya lengkap, jumlahnya lengkap, sebanyak 629 miliar yang mengalir ke Bank Sentris rekening palsu, dan ini mengalir ke tempat lain. Nah, ini harusnya yang dibuka. Nah, makanya kesempatan ini saya mengharapkan ya, ada dialog. Kenapa? Kalau kebenaran itu diadili, maka itu pengadilan yang sesat. Kenapa saya bilang kebenaran diadili? Faktanya kan jelas. Dia bukan obligor BLBI. Tidak menerima dana BLBI. Yang kedua, dia tidak tanda tangan apapun terhadap penyelesaian kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Kan ada dialog. Kalau ini dilakukan melalui proses hukum, sama saja saya sampaikan 2 kali 2 diadili. Udah jelas kok 2 kali 2 sama 4, tapi diadili bisa 5, bisa 6, bisa 3. Itu tergantung hakim, dan itu kita tahulah bagaimana permainan hukum di Indonesia. Nah, itu yang saya khawatir. Maka ini ada dialog. Dan saya khawatir tadi, Bang Faisal, kalau kasus tidak diselesaikan, beliau akan merekomendasikan ini dibawa ke forum internasional. Ada suatu lembaga yang akan menilai, ya, ada bank sentral satu negara yang tidak mau mengklarifikasi tuntutan warganya, dan ini berdampak bisa bank ini dicoret dari untuk kepentingan impor ekspor, sehingga kita tidak melakukan itu. Tadi beliau menyampaikan itu namanya Financial Action Task Force. Ada tugas khusus yang untuk melakukan aksi keuangan terhadap kasus-kasus yang tidak dibuka oleh Bank Indonesia, dan masyarakat menuntut itu. Nah, ini yang dituntut oleh yang kita khawatirkan rekomendasi Bang Faisal ini betul-betul terjadi, sehingga dengan ini nanti Bank Sentral, memang Bank Indonesia tidak mau membuka, dan dampaknya ekonomi kita akan lemah. Berarti ini warning juga Bang buat negara. Oh, ini warning, ini gak main-main. Karena kebenaran itu jangan diadili lah. Sekali lagi saya sampaikan, kebenaran jangan diadili. Kebenaran itu harusnya ditegakkan melalui apa? Dialog, dokumen. Kalau dokumennya sudah lengkap bahwa saya memang tidak pernah terima kredit, mau diadilin bahwa kamu terima kredit, padahal dokumen nggak ada dia terima kredit. Masa dia diadilin?